Pernah kepikiran nggak, kok bisa ya perusahaan raksasa yang kayaknya nggak terkalahkan, tiba-tiba aja runtuh? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah paradoks yang jujur aja agak serem. Justru kesuksesan itu sendiri yang bisa jadi awal dari kehancuran. Beneran, kadang-kadang posisi di puncak itu justru jadi tempat yang paling berbahaya. Ini nih pertanyaan bernilai miliaran dolar yang bikin para CEO nggak bisa tidur nyenyak. Dan ini bukan soal sial atau salah langkah sekali doang loh. Masalahnya tuh jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang udah nempel di DNA kesuksesan itu sendiri. Yuk kita coba bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, pertama-tama kita mesti paham dulu jebakannya di mana. Gimana ceritanya sih kemenangan yang udah diraih susah payah, malah jadi kayak rantai yang ngebelenggu kita di masa lalu? Coba deh lihat data ini. Di tahun 1970, Sears itu rajanya. Nggak ada lawan. Bayangin, 4 kali lebih besar dari pesaing terdekatnya. Gila kan? Tapi coba lihat 4 dekade kemudian, nama mereka bahkan nggak ada di daftar. Lenyap. Terus apa yang terjadi? Gini, Sears jadi terlalu jago ngelakuin apa yang dulu bikin mereka sukses, sampai-sampai mereka jadi buta dan gak lihat masa depan yang lagi dibangun sama pemain baru kayak Walmart dan tentunya Amazon. Nah, ini yang sering disebut kutukan sang juara. Proses dan aturan yang dulu bikin mereka jadi nomor satu, malah jadi penjara buat mereka sendiri. Perusahaan itu jadi kayak kapal tanker raksasa. Gede, kuat, stabil, tapi susah banget buat belok. Padahal di depan udah ada gunung es loh. Kesuksesan lo selalu itu bikin mereka jadi super pede dan akhirnya lamban. Dan seperti kata Peter Drucker, ini tuh bukan takdir, sama sekali bukan. Ini adalah soal kegagalan kepemimpinan. Simple. Manajer yang hebat itu nggak cuma ngurusin kesuksesan hari ini. Mereka itu berani ngambil keputusan susah, bahkan rela ngebongkar sebagian dari kesuksesan itu demi membangun masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Ada semacam tarik ulur internal yang terjadi di setiap perusahaan sukses. Ini tuh pertarungan klasik antara gimana caranya dapat duit sekarang versus gimana caranya kita bertarung buat masa depan. Coba bayangin gini deh, eksploitasi itu ibaratnya kita lagi nyempurnain mesin cetak uang kita yang sekarang. Dibuat seefisien mungkin, gampang ditebak, dan pastinya nguntungin. Nah, di sisi lain ada eksplorasi. Ini kayak kita masuk ke hutan belantara, nyari ide-ide gila yang baru dan belum tentu berhasil. Kalau kita cuma eksploitasi doang, ya kita bakal jadi dinosaurus, punah. Tapi kalau kita cuma eksplorasi terus, ya duitnya habis, jadi kuncinya ada di keseimbangan. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba kita lihat kasus nyata dari SAP, raksasa software dari Jerman. Kita lihat gimana konflik internal ini bikin mereka rugi besar-besaran. Ini benar-benar sebuah kisah peringatan buat kita semua. Jadi gini ceritanya. SAP ngelihat ada peluang gede banget di pasar usaha kecil. Keren kan? Mereka pun ngeluncurin produk baru yang inovatif. Tapi, nah ini dia masalahnya. Budaya eksploitasi mereka yang udah terbiasa jualan gede ke proyek-proyek raksasa, itu jadi racun buat inisiatif eksplorasi yang baru ini. Tim salesnya jadi nggak semangat, insinyurnya ngerasa proyek ini kecil banget, nggak selevel. Akhirnya, si bisnis raksasa yang sukses ini malah mencekik bayi inovasi mereka sendiri. Dan hasilnya, coba lihat angka ini. Kerugiannya diperkirakan mencapai 3 miliar euro. Gila. Ini bukti nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar kalau sebuah perusahaan gagal nyimbangin antara kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa depan. Terus gimana dong? Apa ini artinya kita harus milih untung hari ini atau selamat besok? Jawabannya, ternyata enggak. Perusahaan-perusahaan terbaik itu enggak milih. Mereka ngelakuin dua-duanya. Yuk kita kenalan sama solusi keren ini. Jadi organisasi ambidextrous. Ambidextrous itu kan artinya bisa pakai tangan kanan dan kiri sama baiknya. Nah, di dunia bisnis, ini tuh kayak kemampuan super buat ngejalanin mesin utama kita dengan sempurna sambil di waktu yang sama lincah menjelajahi masa depan. Susah banget, tapi inilah kunci sebenarnya buat bisa bertahan dan terus tumbuh. Biar gampang, bayangin aja gini deh. Anggap aja perusahaan itu rumah. Satu sisi rumahnya itu rapi, teratur, super efisien. Sisi lainnya, nah ini yang kreatif, agak berantakan dikit, penuh sama eksperimen. Pemimpin yang ambidextrous itu jago bikin dua kepribadian ini akur di satu rumah, bahkan bisa saling bantu. Kalau mau lihat contoh paling jago, ya Amazon. Lihat aja, bisnis inti mereka, retail online, itu kayak batang pohon yang kokoh banget. Itu mesin eksploitasinya. Tapi dari batang itu, tumbuh cabang-cabang eksplorasinya macam-macam dan kadang aneh. Contohnya, Amazon Web Services alias AWS. Dulu itu cuma proyek internal kecil, sekarang jadi mesin duit utama mereka. Mereka tuh terus-terusan nanam benih baru.
sadar kalau nggak semuanya bakal tumbuh, tapi yakin beberapa di antaranya bakal jadi hutan di masa depan. Mau tahu salah satu senjata rahasia mereka? Namanya proses bekerja mundur atau working backwards. Gini cara kerjanya. Sebelum nulis satu baris kode pun, timnya harus nulis siaran pers buat produk yang udah jadi. Kenapa coba? Biar mereka kepaksa fokus ke manfaat buat pelanggan dari awal. Keren kan? Nah setelah itu, tim kecil yang lincah, yang terkenal disebut tim 2 pizza, dikasih kebebasan buat wujudin visi itu secepat mungkin. Oke, kita udah paham masalahnya. Udah lihat solusinya juga. Sekarang, bagian paling penting nih. Gimana caranya para pemimpin bisa nerapin strategi ambidextrous ini di perusahaan mereka? Yuk, kita lihat playbooknya. Tapi sebelum kita ngomongin taktik, ada satu kutipan penting banget dari Lou Gerstner, orang yang berhasil mentransformasi IBM. Dia bilang, budaya adalah segalanya. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal ngubah struktur organisasi, ini soal ngubah budaya secara mendalam. Tanpa budaya yang dukung eksperimen dan inovasi, struktur sebagus apapun bakal percuma. Jadi gimana prakteknya? Kuncinya ada beberapa. Pertama, tim inovasi itu harus dilindungi. Kasih mereka ruang sendiri, pisahin dari tekanan bisnis sehari-hari. Kedua, pimpinan puncak harus jadi jembatannya, yang mastiin dua dunia ini nyambung. Dan yang paling krusial, jangan pakai cara ukur yang sama. Nggak bisa dong kita nilai bibit baru pakai standar pohon raksasa. Fokusnya harus ke pembelajaran dan pencapaian-pencapaian kecil, bukan langsung ke untung. Kalau nggak gitu ya sama aja kita ngebunuh inovasi sebelum dia sempat mekar. Jadi, intinya sebetulnya di sini, perusahaan-perusahaan yang hebat itu nggak pernah milih. Mereka justru membangun kemampuan buat jadi efisien sekaligus inovatif di waktu yang bersamaan. Mereka menolak pilihan atau, dan mereka merangkul kekuatan dari kata dan. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini untuk perusahaan Anda sendiri. Perusahaan Anda itu dibangun buat apa? Apa cuma buat manen hasil dari kesuksesan yang lalu? Atau jangan-jangan juga lagi aktif nanam benih buat masa depan? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penentu apakah nama perusahaan Anda masih akan ada di daftar peratas 1 dekade dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak.